Halo, ketemu lagi dengan saya, Andi, dari Almela Intesis. Oke, di malam hari ini ya, selamat malam kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Nah, di malam ini saya ada mau membahas sedikit. Ya, saya ada melihat beberapa percakapan di Threads. Nah, kalau teman-teman tahu Threads, nah, di sana saya kan ada mengikuti ya room lah mungkin lah, antara room atau pembahasan mengenai trading kan begitulah. Nah, di sana kebetulan saya ada melihat sesuatu yang menarik, ada perseteruan atau perselisihan antara dua orang, yang satu cewek, yang satu cowok. Nah, yang saya tangkap sih begini. Ini ada berhubungan juga dengan uh, pembahasan saya mengenai DCA, dollar cost averaging, atau average down lah ibaratnya di pembahasan saya yang sebelumnya di short. Nah, di pembahasan itu, di trades-nya itu, mereka itu membahas tentang yang pihak cewek ini dia cut loss di salah satu saham. Oke. Dia cut loss-nya itu tidak disengaja. Jadi misalnya contoh aja lah ya. Mereka beli yang cewek ini belinya itu misalnya di harga 150. Nah, dia itu pada saat harganya agak turun di 120 atau 119, dia tidak sengaja cut loss waktu mau beli. Nah, sebenarnya dia mau beli, bukan mau jual. Cuman dia akhirnya cut loss secara tidak sengaja. Dia mempost di thread lo kalau dia begini, dia menyesal begini, mungkin karena dia lagi hektik atau banyak pikiran. Ya cumannya dia itu apa ya, gimana ya bilangnya ya, sebenarnya bukan masalah dari cut loss-nya ya. Cut loss itu ya wajar lah. Auto cut loss, bukan auto cut loss, cut loss secara tidak sengaja pun masih wajar. Nah, yang satu cowok yang membalas dari triknya itu, dia reply begini, ya udah dibeli lagi saja, entry masuk lagi saja, kenapa harus dipermasalahkan. Nah, waktu saya lihat ya betul juga, memang apa yang perlu dipermasalahkan, ya tinggal beli lagi aja. Cuman ya memang harus terkadang harus agak menunggu lah. Jadi misalnya dia kan ada harga buy-nya, harga sell-nya. Jadi misalnya harga buy-nya itu di 120, harga sell-nya itu di 119. Jadi kalau misalnya pihak cewek ini dia kebetulan menjual di harga 120, dia mau beli lagi itu belum bisa karena harganya itu kan masih di 119. Jadi ya udah harus agak menunggu lagi saja. Nah, yang saya kurang mengerti sebenarnya, si cewek ini mempermasalahkan tentang apa namanya, beli lagi saja, atau floating loss, realized loss. Nah, ini ada sesuatu yang menarik loh. Nah, saya tidak bisa bilang pihak ceweknya itu salah atau pihak cowoknya itu salah. Saya cuma ya memberitahukan dari sudut pandang saya saja ya. Floating loss itu kalau menurut saya itu sebenarnya adalah loss. Ya, percaya atau tidak lah. Itu adalah loss. Loss yang terkadang itu bisa buat orang seperti tidak menyadarinya kalau mereka itu salah di trade-nya. Ya, banyak orang, saya tidak mengatakan pihak cewek ini, saya tidak tahu tujuan dia masuk ke saham itu pada saat itu apa, saya tidak tahu. Nah, tapi yang saya tahu, kita ini jangan terlalu dibutakan oleh floating loss. Mau floating loss, mau realized loss, itu sebenarnya kalau menurut saya sama semuanya. Itu cuma perbedaan di mindset kita saja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman
ada yang masuk ke saham ataupun trading forex, itu biasanya mereka itu awal-awalnya itu bukan nge-swing trade, tapi mereka itu waktu awalnya itu mereka itu melakukan yang namanya trading biasa, scalping kah atau apapun itulah, bisa intraday-nya. Tapi sangat jarang sekali orang di awal itu nge-swing trade. Kalau misalnya ada yang nge-swing trade swing ataupun trade jangka panjang, mereka itu biasanya tidak average down. Nah, yang average down itu biasanya bukan trader swing. Nah, trader swing itu biasanya begini. Trader swing itu yang jangka panjang itu, mereka itu sudah ada analisa terlebih dahulu. Misalnya analisa kalau misalnya di saham, nah pergerakan ikan besarnya sudah masuk nggak? Sudah terkumpul banyak. Misalnya sudah terkumpul banyak, tapi harga masih lumayan bawah. Nah, mereka langsung masuk banyak. Barusan mereka bilang, ya ini saya mau swing aja, saya close eyes and forget. Ya udah, mereka nggak ada tengok lagi pula ngapain ditengok? Kalau ditengok pun berarti bukan swing namanya, iya kan? Itu namanya udah jadi intraday ataupun scalping namanya. Nah, kalau menurut saya biasanya orang-orang itu awalnya itu maunya itu masuk, mungkin besok atau lusa itu udah profit ya udah cabut. Nah, ada masalah yang biasanya terjadi di trader-trader yang saya temukan, mau yang newbie, mau yang sudah berpengalaman. Biasanya mereka itu bisa denial. Nah, apa arti dari denial? Nah, denialnya itu mereka awalnya itu mau trade-nya itu scalping. Udah scalping, harga turun minus 5%, minus 10%. Nah, kalau trader yang betul-betul sudah senior ataupun bukan yang menggerakkan market ya, bukan market maker, bukan ikan besarnya. Jadi trader-trader kecil, trader-trader retail, biasanya itu kalau yang sudah berpengalaman, mereka itu udah ada batas dari resikonya. Jadi misalnya 10%, 15%. Jadi mereka kalau sudah kena, ya udah mereka itu keluar saja. Keluar berarti mungkin menurut analisa mereka harganya sudah mau turun. Nah, pada saat sudah harga turun, baru mereka masuk lagi di bawah. Kalau mereka itu masih yakin harganya mau naik. Nah, yang jadi masalah dari cewek ini, nah saya tidak tahu apakah awalnya itu dia itu niatnya itu apakah betul-betul nge-swing. Kalau betul-betul swing, ngapain lagi di average down di bawah? Untuk tanpa muatan. Untuk apa? Kalau marketnya naik plus 20%, apakah langsung keluar? Ya mungkin saja langsung keluar. Nah, memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan average down. Sama seperti yang saya bilang di video short saya sebelumnya, DCA, dollar cost averaging atau average down itu teknik yang sebenarnya menurut saya itu tidak selamanya ataupun tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil itu bagaimana? Karena kalau marketnya mau turun ataupun sudah digerakkan oleh ikan besar untuk turunin harga marketnya dulu, nah ya udah dia tetap turun. Mau lu DCA kah, mau lu average down kah, itu sebenarnya semuanya nggak guna. Nah makanya Bapak Warren Buffett sebenarnya tidak suka dengan cara average down yang seperti begini. Kalau teman-teman lihat dari Berkshire Hathaway-nya, itu portfolio dari saham-sahamnya misalnya yang diambilnya itu jarang kali di swing, jarang kali di average down. Jadi dia langsung masuk udah langsung satu porsi begini, ya udah dibiarin aja. Nah, dibiarin, nanti kalau misalnya udah ada naik, mungkin dia tambah posisi lagi di sana. Jadi bukan average down lebih tepatnya, jadi dia average up. Nah, tapi dia itu pun jarang sekali melakukan average yang begini. Makanya dia itu sebenarnya tidak suka. Pak Warren Buffett itu sebenarnya tidak suka
average down. Nah, saya bisa kasih sedikit dollar cost averaging. Sebentar ya. Hari ini internetnya agak lambat, entah kenapa ini. Bentar ya. Nah, ini langsung dari finance.yahoo.com ya. Jadi ya bisa dibilang sudah lumayan terpercaya lah. Nah, ini Warren Buffett just called dollar cost averaging the dumbest thing in the world. But there's one key exception. Nah, exceptionnya ini yang jadi yang bisa kita bahas. Nah, average down itu atau DCA itu kita ataupun ya apalah itu namanya, nyicil di bawah, nyicil masuknya itu tidak selamanya bisa berhasil. Kenapa? Apalagi kita mainnya di market saham yang bukan market indeks ya, market saham yang kita tahu volatilitasnya itu tinggi. Sudah tinggi, kapan saja bisa digerakkan oleh news, oleh ikan besar, oleh pemain besar. Nah, jadi pemain kecil itu kebanyakan kalau average dan itu kalian tahu jadi apa? Jadi ganjelan pintu ataupun jadi ya jadi penampung barang dari ikan besarnya saja. Jadi kalau misalnya teknik trading yang teman-teman itu sudah memang dari awalnya itu memang misalnya memang sudah swing, ya udah masuk masuk sejumlah uang, udah biarin saja. Kalau misalnya ada auto ke cut loss kan berarti itu karena mungkin teman-teman mau average down ataupun mau cut loss kan. Kalau mau cut loss ya udah cut loss, ya udah nunggu marketnya turun lagi saja. Kalau misalnya masuk lagi itu termasuk salah, ya jadi bingung. Jadi bingung saya sebenarnya rencana awal itu apa. Kalau memang rencana awal itu swing akhirnya tercut loss, ya udah masuk lagi saja, nggak ada bedanya. Cuma beda di plus berapa persennya saja. Apa kita kalau jual di 120 masuk lagi di 120 itu berarti persenannya itu jadi lain gitu? Enggak. Kan enggak. Jadi sebenarnya sama. Jadi teman-teman itu kalau dollar cost averaging itu cuma bisa dilakukan, dan kalau harus teman-teman ingat ini sangat misleading sekali bagi banyak orang yang selalu mengagung-agungkan dollar cost averaging DCA ataupun average down pada saat mereka sangkut. Nah, kalau mereka lagi tidak sangkut, lagi profit, mereka average up. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu ibaratnya mereka tambah posisi dengan resiko yang sudah diperhitungkan, diambil dari profit floating profit yang sebelumnya. Nah, jadi itu nggak masalah. Oke, DCA itu cuma bisa dipakai di market yang selalu naik. Dia kalau turun itu cuma koreksi saja. Contohnya apa? Kalau teman-teman pernah dengar perkataan dari orang tua, simpan saja emas. Kenapa begitu? Kalau teman-teman tanya sama orang tua teman-teman atau pernah dapat nasihat dari orang tua, mereka pasti suruh simpan saja emas. Kenapa? Karena emas selalu naik. Pada saat kalau harga emasnya turun, itu beli saja. Itulah yang namanya DCA, average down. Beli lagi saja. Dia agak turun, nggak apa-apa, beli lagi saja. Ada uang lebih, ada dapat misalnya gaji atau pendapatan yang lain, ya udah beli lagi saja. Setelah beli, nanti suatu hari pasti naik. Itu ya namanya average DCA. Nah, itu cuma bisa dilakukan di market yang selalu naik.
Contohnya apa? Nah, seperti yang pasar emas tadi saya kasih lihat ya. Kalau di pasar emas kita lihat dari one week-nya. Dari one week-nya dulu. Nah, ini kalau dari ya one mana saja lah, itu udah terlalu. Nah, dia itu memang betul di pasar emas itu dia selalu naik tiap saat, tiap ya kalau dipukul waktu yang sangat lama lah. Jadi dia itu selalu naik, dia ada koreksi ya, dia ada koreksi bisa dalam waktu yang lama, tapi dia naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Jadi kalau DCA di market yang seperti begini itu menurut saya itu paling oke. Apalagi ini sekali koreksinya itu bisa dalam waktu yang lumayan lama, bisa tahunan, tahunan. Nah, jadinya selalu ada peluang untuk masuk ataupun average down di market yang seperti begini. Nah, contohnya apa lagi? Kita lihat ini. Apa namanya? Manulife obligasi enggak kelas A. Ini dia. Oke, kalau teman-teman lihat di triggernya, apa ini kok sangat mengganggu sekali. Nah, di triggernya ini, teman-teman lihat di sini ada fasenya, fase koreksi di sini. Ini berapa lama ya? Ini Juli 2023 sampai ya Desember 2024, ya 1-2 tahun. Nah, dia itu di sana-sana saja. Iya betul, memang betul di sana-sana saja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman average down di sini kan teman-teman dapat yang harga atas, dapat harga bawah, harga atas, harga bawah lagi, harga atas, harga bawah lagi. Tapi intinya dia itu tetap naik. Makanya kenapa reksadana itu tapi cuma untuk reksadana money market sama yang obligasi negara, nggak bisa untuk yang lain, nggak bisa untuk reksadana saham, nggak bisa untuk reksadana pendapatan tetap yang obligasinya obligasi perusahaan swasta. Itu kalau bisa sih jangan. Nah, dia itu cuma untuk market yang selalu naik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, 5 year-nya, 5 tahunnya naik juga, dia selalu naik. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir average down di market seperti begini. Oke, 10 tahun naik juga dia. Jadi dari sini udah dari berapa ya? 1614 sampai 3176, sudah hampir 100% kenaikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman cicil di sini itu udah dapat harga bawah, harga atas, harga bawah lagi, harga atas, harga bawah lagi. Dan pada saat di terakhirnya kalau misalnya di all ini kalau dari tahun 2009, nah itu harganya ini peluncurannya di harga 1000. Jadi ini kalau dari 1000 udah ke sini udah naik sekitar 2 kali lipat, 214,64% dalam waktu 2009 ke 2025, berarti 16 tahun sudah naik 200%. 216 bagi 16 tahun 13,5%. Kalau teman-teman masuk terus. Jadi makanya reksadana yang paling cocok untuk DCA itu adalah yang seperti begini. Kenapa? Kalau kita lihat lagi ya, balik lagi kita ke yang Warren Buffett ini, oke? Oke, sebentar ya kita lihat. Nah, kalau teman-teman lihat, there's no investor sitting on more cash than Warren Buffett right now. Nah, kita itu jangan pernah anggap, aduh, ada uang nganggur ini mau dibawa cuan kemana ini. Nah, teman-teman itu terkadang harus sabar. Nah, ini kita lihat ya. Mana ya? Nah ini the big exception. Nah kalau teman-teman lihat the big exception
if you are not trying to beat the average return of the S&P 500 or some other benchmark index, saya artikan saja ya, kalau kamu tidak berusaha untuk seperti mengalahkan return rata-rata dari S&P 500 atau indeks saham Amerika Serikat, seperti kalau kita indeks harga saham gabungan IHSG or some other benchmark index, the best thing you can do, hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah invest di index fund. Nah, apa artinya ini? Kenapa dia bilang index fund, bukan reksadana lain ataupun reksadana perusahaan yang ada di Amerika Serikat? Kenapa? Karena S&P 500 itu selalu naik tiap tahunnya. Oke, kita coba, saya kasih lihat saja ya, US 500. Oh, ini dari tahun 2000 ini, kurang relevan. Kita lihat dari Pepperstone. Oh, enggak juga. Apa kita kasih S&P 500 aja ya. Ada nih ya? Enggak ada juga. Gimana? Ayo. Hal itu saya ada simpan, sudah saya hapus karena tidak saya tradekan lagi. Nah, ini ya. Kita pakai apa ya? Indeks saja. Di sini nggak ada ya kayaknya. Kalau kita lihat dari S&P 500. Oh ini ya, ini pun belum semuanya sih sebenarnya. Nggak ada ya. Ya tapi nggak ada juga ini. Semuanya ya kita anggap aja lah dari sini lah. Ini seharusnya sih lebih lama daripada 96 ini. Nah kalau misalnya kita anggap ya, dari tahun 96 aja dia itu selalu naik. Nah udah dari 1000 sampai ke berapa ini, ke 6800, udah naik tak berapa ratus % ini. Nah inilah yang menyebabkan Warren Buffett itu selalu bilang kalau teman-teman tidak mau sakit kepala, ya udah masukkan aja di index fund. Itu yang paling gampang. Nah kalau di kita kan IHSG kan nggak kadang nggak enak banget. Nah kita lihat IHSG. Nah lihat ini kalau ada, memang dia ada naik, cumannya naiknya itu nggak sekenceng yang selalu naik. Nah ini kan ada turun, dihajar turun lagi, baru naik, baru turun lagi. Cumannya di kita sendiri tidak ada. Seingat saya ya itu tidak ada index fund atau ETF untuk IHSG. Setahu saya yang ada itu Sri ke Hati. Nah itu pun ya begini, nah, perlu waktu yang lumayan lama supaya untuk bisa return ya. Nah makanya oleh sebab itu saya bilang sama teman-teman sekalian, kalau mau average down ya harus betul-betul dipikirkan dulu, apakah ini memang betul-betul masih bisa naik atau udah nggak bisa naik. Nanti kalau udah nggak bisa naik, teman-teman ya udah ngapain di average down. Apakah di average down supaya bisa cepat-cepat BEP? Nah itu kan akhirnya udah strateginya udah berubah sana berubah sini, udah jadi ya pokoknya tergantung marketnya itu membawa kita kemana. Nah itu kan nggak bisa. Kalau itu kan berarti udah macam trading biasa, trading intraday, trading
scalping. Nah, sebenarnya tidak usah terlalu dipusingin lah yang beginian. Saya lihat di trade pun sampai sudah ribut-ribut banget. Udah yang cowok udah main blok saja, udah males ngomong sama berdebat ibaratnya. Nah, ini mungkin cuma seperti salah paham saja lah antar kawan-kawan sesama trader. Nah, teman-teman sendiri itu harus selalu ingat. Nah, uang itu jangan dipakai untuk trading semuanya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman ada savingnya, nggak tahu mau taruh di mana, nggak tahu mau kalau taruh di deposito terlalu kecil, taruh di tabungan, nggak tahu mau kemana, ya udah taruh aja di reksadana obligasi negara. Kan ngapain sakit kepala, sekaligus bantu negara Indonesia saja kalau begitu. Ngapain sakit kepala, ya kan? Nah, seperti kalau tradingannya saya sendiri, itu pun saya tidak ada main average down, atau biasa kalau orang bilang itu grid, baru layer, itu saya tidak ada melakukan hal seperti begitu, karena saya tahu tradingan itu cuma bisa untuk masuk, dapat duit dikit, keluar, masuk lagi, dapat duit dikit, keluar, masuk lagi, dapat duit dikit, keluar. Nah, jadi teman-teman sendiri sesama trader, ya kalau bisa sih ya jangan terlalu dianggap serius DCA ini. Nah, apalagi kalau yang main saham itu yang paling ya, yang paling salah mindsetnya kalau untuk DCA ini. Saya udah sering kali nampak teman-teman pemain saham itu selalu main DCA. Nah, coba tanya lah sama yang trader saham bumi. Itu dulunya kan masuk di LQ45 itu saham. Nah, itu waktu turun sampai ke gocap itu berapa orangnya itu yang average down itu. Nah, terakhir ya udah tahu-tahu sendirilah. Yang tahu-tahu saja lah itu bagaimana nasib kawan-kawan trader buminya itu pada saat itu. Nah, kayaknya cuma begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Ya, sebelumnya saya untuk promosi di akhir saya dari Almela Indices itu menyediakan jasa copy trading dengan memakai teknik Elliott Wave. Teknik Elliott Wave atau teknik yang kalau misalnya di sini teknik yang begini. Ini teknik untuk seperti memprediksi ya. Kata apa yang tepat ya? Ya, memprediksi arah marketnya itu mau kemana. Bisa untuk memprediksi SL-nya mau taruh di mana dengan teknik Elliott Wave. Nah, seperti ini misalnya. Kalau yang untuk emas, ini saya jelaskan sedikit saja lah ya. Di emas ini saya ini menganggap ini sekarang adalah mungkin ada one leg ke atas lagi lah. One leg ke atas lagi ke sekitar 4.200 atau 4.188 di sini, baru dia hajar turun lagi. Nah, jadi ini adalah wave ABC. Di sini adalah complex correction A, B, C, D, E. Jadi ABC atau wave W, masa ABC, wave X, W, X, Y. Nah, jadi perkiraan saya harga emas itu mungkin masih bisa turun lah. Nantinya ini mungkin ya 1 bulan, mungkin 1-2 bulan bisa turun lagi ke sekitar sinilah. Di 3.400 sampai ke 3.500. Untuk sementara perkiraan saya begini, marketnya ini memberikan ya kira-kira insight-nya seperti begini lah. Soalnya ini saya menganggap ini adalah ABC, bahasa ini AB. Di sini kan ABC. Kalau teman-teman paham dengan Elliott Wave, teman-teman bisa lihat ini adalah ABC. Di sini adalah ABC. A, B, baru ada C lagi naik ke atas. Biasa wave C-nya itu adalah wave yang dimana naiknya itu dia cepat, banyak.
banyak candle naiknya. Jadi dia candle yang berlawanan arah dari wave-nya itu sedikit. Jadi contohnya ini. Nah, ini saya kan pakai candle Heikin-Neshi. Nah, itu candle merahnya itu dikit-dikit. Tapi dia naiknya itu dia cepat, nggak lambat macam macam begini lah. Nah, ini kan macam konsolidasi. Ini banyak merahnya, ini ada hijau merah hijau. Nah, kalau di sini wave C-nya itu, wave C untuk naiknya itu selalu seperti begini. Kalau di correction, wave C itu biasanya mirip dengan wave 3. Wave 3 di impulse, di wave impulse. Jadi, nah ini beginilah. Jadi saya menganggap ini adalah WS, dia mau turun lagi ke sini di sekitar 3.400, 3.500. Nah, ini ya teknik Elliott Wave yang saya pakai di auto trade-nya Almela Indices. Tapi saya tidak trade emas untuk Almela Indices-nya ini. Yang saya trade di sistem trade-nya Almela Indices-nya itu adalah US 100 atau Nasdaq dengan Germany 40 atau DAX. Karena saya sudah backtest ya memang cocoknya di dua pair inilah. Sebenarnya bukan nggak cocok dengan pair lain, dia bisa, cuman profitnya ini sama drawdownnya ini tidak seenak dua pair inilah. Nah, nanti mungkin di kedepannya saya akan kasih lihat backtest dari yang pair lain lah, misalnya di French 40, baru di MSCI, baru di US 30, US 500, di SAU. Nah, nanti mungkin kedepannya saya akan kasih lihat lah hasil dari backtestnya, ataupun kita bisa langsung backtest kasih jalan di sini supaya teman-teman bisa lihat. Oke, nampaknya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga keberuntungan dan profit selalu menyertai Anda. Have a nice day. Bye-bye.